Dalam hidup, pastinya semua orang punya kesehariannya masing-masing. Dalam 24 jam, kita melakukan banyak sekali hal yang berbeda-beda. Tapi ada sebagian orang yang punya kesehariannya itu adalah hal yang sama dan monoton. Fenomena ini bisa kita namakan sebagai comfort zone atau zona nyaman. Zona nyaman yang kita maksud di situ adalah zona nyaman yang bersifat destruktif bagi individual tersebut. Zona nyaman tersebut mungkin memberikan kita kenyamanan, tapi dalam kenyamanan tersebutlah kita tidak tahu apa yang sudah kita lewati, apa yang sudah kita lewatkan kesempatan kita. Kita bisa saja mengubur potensi yang tidak kita ketahui. Aku ingin kalian melihat dulu suatu bola, the comfort zone. Di sini kita bisa melihat, awal-awal kita akan melihat dulu, comfort zone sini digambarkan sebagai bagian paling dalam dan paling kecil. Tentunya kenapa comfort zone diletakkan di bagian paling dalam itu tidak lepas dari apa sebenarnya dampak negatif dari zona nyaman tersebut. Kita akan mengulas beberapa dampak negatif dari comfort zone itu sendiri. Yang pertama adalah stagnasi pertumbuhan. Seseorang yang cenderung menghindari tantangan dan hanya berada di zona nyaman itu cenderung tidak mampu untuk mengembangkan keterampilan belajar, sehingga cara dia belajar itu terhambat dan tertinggal dari orang-orang lain. Yang kedua adalah ketidakmampuan untuk beradaptasi. Seseorang yang tidak mampu beradaptasi karena terlalu nyaman di zona nyamannya, itu dia akan merasa cemas apabila dia dipindahkan atau berada di tempat yang baru. Dia akan sangat kesusahan dalam adaptasi lingkungannya, sehingga dia cenderung akan kembali kepada zona nyamannya itu. Yang ketiga adalah rendahnya rasa percaya diri atau self-esteem. Seseorang yang punya self-esteem rendah, dia tidak akan mampu untuk mengekspresikan dirinya secara penuh. Yang keempat itu adalah hilangnya kesempatan. Siapa tahu sebenarnya orang ini berpotensi sebagai orang yang sukses masa depannya. Dari semua itu tentunya juga seseorang itu mendapatkan suatu isolasi sosial. Dia akan mengisolasi dirinya dari lingkungan sosial. Jadi tidak akan berinteraksi banyak, dan dia hanya ingin berinteraksi secara mandiri, secara individual. Dan terakhir, dari terlalu lama di zona nyaman itu ialah dia akan menjadi individual yang suka merasa bosan dan tidak puas atas hidupnya, karena kehidupan dia menjadi kehidupan yang tidak berarah. Cara kita mengatasi dari comfort zone ini adalah solusi yang paling simple, memulai. Tapi aku nggak bisa, ini susah banget, aku nggak kuat lakuin ini di luar kemampuan aku. Coba dulu. Kenapa kita harus pesimis pada diri kita sendiri bahkan sebelum kita memulai? Apakah karena hasil yang kita pikir itu akan menjadi hasil yang buruk? Nggak masalah. Jangan menunggu hasilnya sempurna. Nggak akan ada yang sempurna di percobaan yang pertama. Coba dulu. Kalau hasilnya nggak maksimal, coba lagi. Belum maksimal, coba lagi. Sampai kita bisa mengapresiasi diri kita sendiri. Kita mungkin nggak akan mencapai kesempurnaan yang kita inginkan, tapi setidaknya kita cepat atau lambat akan sadar bahwa proseslah bagian yang paling penting bagi kita. Disitulah kita belajar, disitulah kita mampu untuk mendapatkan kepuasan tersendiri. Jangan menunggu sempurna sebelum memulai, karena apabila kita mencari kesempurnaan sebelum memulai, kita tidak akan pernah memulai. Jadi sebenarnya bagaimana cara seseorang untuk keluar dari zona nyaman itu? Kita harus kembali kepada diri kita sendiri. Seberapa percaya
dirimu dengan dirimu sendiri. Kamu harus punya kepercayaan itu. Berani untuk mengambil risiko. Berani untuk mengambil keputusan bagi diri sendiri. Berani mengakui kesalahan. Berani untuk terus menghadapi tantangan. Jadi ya, keluar dari zona nyaman memanglah hal yang menakutkan. Tetapi di sanalah pertumbuhan sejati itu dimulai. Jangan takut untuk mengambil langkah pertama, karena setiap tantangan yang kita hadapi itu adalah kesempatan kita untuk berkembang dan memaksimalkan potensi kita dalam hidup. Maksimalkan semua yang kita punya dalam hidup, karena kita tidak tahu seberapa lama kita hidup di dunia ini. Maksimalkan segala macam usaha dan kemampuan kita agar kita bisa mendapatkan kehidupan yang kita inginkan. Live your life the way you are happy. Sekian dari saya. Terima kasih.